Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel Asdi dan Printing terpercaya. Izinkanlah kami dalam kesempatan kali ini membahas tentang Corona dalam pandangan agama, karena COVID-19 pada akhir ini merupakan ujian kemanusiaan, yang mana COVID-19 sendiri bermula dari Cina, merebak ke Eropa dan Amerika, bahkan segala penjuru dunia tidak luput, yaitu negara kita, negara tercinta Indonesia. Bahkan tenaga medis dan ahli obat-obatan seluruh dunia berjuang keras menemukan solusi pencegahan penghentian penyakit baru tersebut. Juga kaum agamawan tiada henti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ujian COVID ini segera dituntaskan. Bahkan ilmuwan dan agamawan, dua golongan yang saling melengkapi. Yang pertama, beramal untuk memahami ciptaan Allah, dan yang terakhir, beramal untuk mencari hubungan ciptaan dengan Sang Pencipta. Ilmuwan membahas kosmos yang paling besar hingga virus yang sangat kecil semacam COVID-19 ini. Agamawan membantu pikiran dan perasaan manusia yang halus lembut untuk tetap terhubung dengan Zat Maha Lembut Al-Halim, lagi halus, yaitu Al-Lutfi. Perbedaan ilmuwan dan agamawan pun sedikit. Sebagian ilmuwan hanya fokus pada objek risetnya dan abai pada apa di balik objeknya sebagai ciptaan Tuhan. Sebagian lagi tidak saja fokus pada objek penelitiannya, melainkan juga beriman pada yang gaib di balik cara kerja semesta alam. Golongan terakhir ini disebut ilmuwan yang beriman. Dalam menangani virus corona atau sering disebut dengan COVID-19, ilmuwan beriman berikhtiar mencari vaksin sekaligus bertawakal pada Tuhan agar diberi keselamatan keluar dari upaya manusia sendiri itu. Agamawan dalam tataran manhajul fikr atau metodologi berpikir sejalan dengan ilmuwan beriman, hanya berbeda porsi pada urusan spesifikasi keahlian. Ilmuwan telah dominan kajian saintifiknya, agamawan lebih fokus pada detail dimensi ilahiyah atau ketuhanannya. COVID-19 bagi agamawan harus dituntaskan dengan cara-cara ilmiah melalui metode yang disarankan para medis, tapi ketakwaan dan keimanan pada Allah harus diperbanyak porsinya dengan berbagai macam ritual dan sebagainya. Persamaan manhajul fikr ilmuwan beriman dan agamawan ini berangkat dari keutuhan memandang hidup wujud. Agamawan khususnya kaum sufi memandang Allah segala yang kuasa. Bila keyakinan ini dipegang teguh, maka disebut fana. Segala selain Allah adalah ciptaan Allah dan menampakkan jejak kehendak dan kekuasaan, atau tajaliyat qudrah wal ilah ilahiyah. Realitas hidup yang beragam dan warna-warni, seperti sakit, bahagia, derita, lemah, kuat, hidup, mati, semua itu merupakan ciptaan dan wujud kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kemunculan COVID-19 di label ini dapat dipahami sebagai wujud penampakan qudrah ilahiyah Allah, yang dalam Islam memiliki sifat-sifat seperti Ad-Dhar, Maha Pendatang bencana, dan Al-Muttaqin, Maha keras dan pemaaf, dan lain sebagainya. Termasuk kelak di alam akhirat siksa neraka adalah penampakan tajalli sifat Allah yang syadidul iqab, Maha penyiksa. Sebaliknya, kebahagiaan surga juga tajalli sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih lagi. Di kehidupan dunia, kemunculan COVID-19 tidak jauh berbeda dari kemunculan figur-figur seperti Fir'aun, musuh Nabi Musa alaihissalam, para pembunuh dan pengkhianat Nabi Isa alaihissalam, atau Abu Jahal, penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh para nabi
uh, disebut tajalli, sifat-sifat Allah yang al-mudilli, yang menyesatkan, sedang berikut nanti merupakan tajalli, sifat-sifat Allah yang al-hadi, yang membimbing. Di mata agamawan, fikir para nabi dan musyrik mereka adalah tajalli atau penampakan sifat-sifat kudro irodah Allah di dunia maupun di akhirat. Para medis beriman dan agamawan bersepakat di sini. Selanjutnya, bila para medis bekerja menemukan vaksin anti COVID-19 ini, agamawan berjuang dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan untuk semua manusia di muka bumi tanpa pengecualian, tanpa memandang perbedaan ras, agama maupun keluarga negara. Di dalam belajar agama dan mekanisme berdoa sebagaimana dalam medis juga ada mekanisme pembelajaran doa. La ilaha illallah, dia kalimat muslim sebagai satu-satunya zikir paling utama. Kalimat tauhid ini digunakan dengan 3 macam cara berbeda: zikir asma, zikir sifat, dan zikir hati. Zikir secara keterangan berarti mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir manusia sedang mengenali jati dan mana ia datang, apa yang mesti dikerjakan, dan kemana-mana seperti kalau dalam bahasa namanya sangkan kepada itu. Kemudian yang kedua, zikir asma berarti mengucapkan kalimat Allah Muhammad semua dengan penuh harapan terpenuhi kepentingan dunia maupun akhirat. Misalnya itu keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk bebas aman dari penyebaran COVID-19 yang mematikan ini. Artinya memohon kepada Allah agar dikehendaki dengan kehendak tertentu dan dijadikan oleh kehendak lain, misalnya terpapar virus COVID-19 jalan disebut ta'arud atau ibadah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah zikir sifat, berarti mengucapkan kalimat tauhid ini dengan harapan semakin dekat dan memahami sifat-sifat Allah seperti Maha Kuasa Al-Qudrah, Maha berkehendak iroda, Maha mengetahui al-ilm, Maha melihat basyar, Maha mendengar ya sama. Kemudian serta sifat-sifat keagungannya yang lain yang tak terbatas. Tujuan utama zikir sifat mendekatkan kepada Allah, bukan mendapatkan pemberian material dari Allah, sebab anugerah terbesar adalah mendekat itu sendiri. Dan ini disebut taqarrub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa harapan apapun, tidak meminta rezeki ataupun juga meminta kesehatan, keselamatan dari penyakit atau siksa neraka, mendapatkan pahala surga, bahkan tidak terlintas memohon ampunan maupun ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dimaksud dengan zikir hati. Juga tidak pernah takut dihinggapi penyakit, tidak khawatir jasad ragawinya menderita. Yang diharapkan dan diminta hanyalah dari Allah. Jalan ini disebut tahakkuk, pelepasan segala permohonan diiringi penyatuan diri. Di era pandemi COVID-19 ini, 3 macam cara berzikir tersebut memiliki fungsi dan dampak berbeda-beda pada psikologi dan mental manusia. Jalan ta'abbud mendorong manusia berikhtiar sekuat tenaga dengan mematuhi aturan para medis dan himbauan pemerintah, disertai keyakinan kepada Allah akan segera mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kemudian jalan taqarrub ini mendorong manusia melihat keagungan dan kebesaran Allah dari waktu ke waktu, pikiran dan perasaannya. Awas dan teliti mencari hikmah di balik realitas. Bagi mereka selamat dari bencana virus, bersyukur pada Allah. Terpapar virus pun akan tetap bersyukur pada Allah. Mereka berikhtiar dengan mengikuti serta saran para medis dari himbauan pemerintah, tetapi mereka lebih cenderung pada rasa ingin tahu inti ikhtiarnya daripada apa hasil ikhtiarnya nanti, lebih menikmati prosesnya.
daripada hasil. Mereka mencari hakikat realitas hidup itu sebagai jejak-jejak keagungan dan kebesaran Allah. Jalan tahaqquq adalah jalan manusia iman. Mereka tidak lagi melihat apapun selain Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah tidak non-eksistensi. Jangankan hanya urusan virus corona COVID-19, urusan hidup mati itu sendiri, atau urusan diri sendiri, karena nasib dan masa depan dunia dan akhirat mereka sendiri tidak peduli. Tidak ada satupun yang lebih penting selain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, jika kita semua tidak mampu menempuh jalan ta'aruf dan tahaqquq, maka pilihlah jalan ta'aruf. Berjuanglah dengan keras menghadapi pandemi ini. Berikhtiarlah, jangan mematuhi himbauan pemerintah dan serta medis. Berikhtiarlah dengan mematuhi berikhtiarlah dengan mematuhi himbauan pemerintah dan saran para medis, serta berbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta dengan berdoa dan berharap agar mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.